dilihat di bukunya. Apa itu gotong royong? Gotong royong merupakan adat istiadat yang berupa tolong menolong di antara anggota masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial. Ya. Terus juga dibuka di halaman 99, lihat ya. Gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Jadi mereka ini gotong royong untuk mencapai tujuan. Itu di gambar itu gotong royong lagi ngapain itu? Buat kegiatan. Mereka itu melakukannya bersama-sama atau sendiri? Sama-sama. Sama-sama. Kalau contoh gotong royong di sekolahan apa? Contoh kecil gotong royong di sekolahan dilakukan secara bersama-sama apa? Tanya. Kerja bakti. Iya, kerja bakti. Iya, kerja bakti. Apa lagi? Membersihkan apa? Lingkungan. Membersihkan lingkungan. Iya, apa lagi? Banyak ya contoh gotong royong di sekolah. Tadi kerja bakti misalnya. Ini ibu ngumumin misalnya besok hari Sabtu membawa apa? Membawa korek buat membersihkan lingkungan sekolah. Itu termasuk gotong royong bukan? Itu termasuk gotong di sekolah. Terus dilihat lagi di bukunya. Itu apa yang dimaksud gotong royong? Gotong royong berasal dari dua kata, yaitu apa? Dilihat di bukunya. Gotong dan royong. Gotong berarti bekerja. Kalau gotong itu artinya bekerja, sedangkan royong memiliki arti bersama. Jadi digabungkan bekerja sama. Ya. Terus gotong royong merupakan adat istiadat yang berupa tolong menolong di antara masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial. Contohnya kalau di masyarakat, pernah nggak kalian lihat contoh gotong royong di masyarakat? Apa? Contohnya kegiatan apa? Emang ada di sini, ada nggak? Belum ya kalau di tempat kita ya. Ini contoh kecilnya kayak gotong royong di tempat kuburan. Nah, pernah nggak lihat? Banyak kan itu masyarakat kan? Nah, itu masuk gotong royong di masyarakat. Kalau di sekolah tadi kita melaksanakan kerja bakti. Kalau di masyarakat apa? Membersihkan apa rapi? Di masyarakat tadi apa? Coba kalau gotong royong di masyarakat. Contohnya tadi kegiatan apa? Membersihkan lingkungan. dari lingkungan apa? Ayo. Jelas kalau jawabnya. Ini apa tadi aku ya? Seperti ya. Ada lagi. Gotong royong dilakukan dengan sukarela tanpa mendapatkan imbalan. Nah, jadi yang dimaksud sukarela itu dia nggak mendapatkan apa-apa, nggak mendapatkan imbalan, dilakukan dengan sukarela. Yang mengerjakan dan yang membantu mendapat pahala. Contohnya kayak di kuburan ya, nggak mungkin juga yang membersihkan kuburan itu digaji. Dengan gotong royong yang tadi dilakukan secara bersama-sama, dilakukan dengan sukarela. Di sekolah juga kayak gitu kerja bakti, dikasih duit nggak sama gurunya? Enggak kan? Dilakukan dengan sukarela dengan ikhlas buat kalian juga kan? Sekolahnya kan sekolah kalian kan? Pantas nggak kalian mengerjakan gotong royong? Ya, terus lanjut lagi. Nah, kalau contohnya di masyarakat tadi yaitu gotong royong pembuatan sebuah jembatan akan dirasakan manfaatnya seluruh masyarakat. Nah, contohnya misalnya kayak jembatan kita ini misalnya ambruk. Misalnya contoh ya, misalnya kalau ambruk. Terus kan kalau kita nggak ada jembatan ini susah kan kita mau lewat. Nah, tapi kan kalau kita dikerjakan secara bersama-sama, ya buat kita diri kita sendiri kan? Buat diri kita masing-masing. Iya kan? Bukan buat orang lain, buat kita. Kita mau perlu nggak jembatan sini? Kalau ambruk perlu nggak diperbaiki? Coba kalau ambruk nggak diperbaiki, yang mana kita lewat susah.
Kalau yang namanya gotong royong itu pasti kalau datang semuanya, kalau ada kegiatan gotong royong datang nggak? Pernah nggak orang tua kalian datang ke tempat gotong royong? Apa gotong royong apa? Misalnya contohnya. Nah iya, itu lebih bagus, pahalanya lebih besar, lebih banyak. Apalagi selain itu, pernah nggak kalian orang tua kalian misalnya mau kemana Pak? Mau gotong royong di mana? Kan tahu tempatnya di mana? Pernah nggak? Tempat di mana? Tapi yang pas begitu gores. di mana? Gores bisa ngambil sini. Di sini ya, di lingkungan. Lagi perempuan. Pernah nggak yang orang bapaknya lah? Bapak membersihkan apa? Membuat sini. Ya, membersihkan tempat gotong royong. Supaya apa? Supaya tidak ada sampah yang tertumpah, supaya aliran itu mengalir. Ya, apalagi selain membersihin. Hah? Yang membersihkan lingkungan ya, apalagi. Ayo yang ini kok ngomong aja sebelah sini, nggak ngomong. Hah? Buat jalan ini apa namanya? Jalan berlubang dikasih ke mana ya? Gitu. Di mana? Mbak Sari. Nah, ya itu termasuk gotong royong juga buat kita sendiri. Misalnya kayak jalan misalnya Tanjung Mulia, misalnya jalannya jelek, kita gotong royong sama masyarakat, kita ngomong sama masyarakat, kita sumbangan misalnya mau beli apa? Beli semen, batu dan lain sebagainya. Itu buat apa? Buat kita juga, buat masyarakat bersama-sama, bukan buat orang lain. Kita enak lewatnya, kan? Ya enggak? Terus tadi lanjut. Gotong royong memiliki banyak manfaat. Nah, manfaatnya apa aja itu? Pekerjaan jadi lebih cepat selesai karena dikerjakan banyak orang. Nah, jadi kalau misalnya tadi kata Cahyo tadi ini membuat sirih. Kalau membuat sirih satu orang lama nggak kerjaannya? Kalau dikerjakan secara bersama-sama cepat selesai. Begitu juga di sekolahan, misalnya ibu nyuruh ini hari Sabtu bersihin di belakang, coba jangan rumput-rumput, bawa korek semua. Kita kerjain sama-sama, jadi waktunya singkat, cepat selesai. Coba kalau Cahyo sendiri yang ngerjain lama nggak? Nah, itulah yang namanya gotong royong. Dengan bergotong royong, pekerjaan berat terasa lebih ringan karena dikerjakan secara bersama-sama. Terus juga gotong royong juga menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama dan jiwa kekeluargaan di lingkungan masyarakat. Jadi gotong royong itu menumbuhkan sikap peduli. Misalnya kayak bapaknya ya mau kebun contohnya, tapi mau lihat tempatnya tadi banyak, mau kemana ini banyak ini jalan, mau gotong royong ke sana ke kuburan. Jadi ada sikap peduli. Oh iya ya, aku begini dulu lah, kalau enggak nanti dulu kebunnya aku mau bantu dulu gotong royong ke kuburan. Jadi kan ada sikap tumbuh rasa peduli sama temennya tadi, ya. Terus lagi lanjut. Gotong royong juga bisa membina hubungan sosial yang lebih baik terhadap masyarakat di sekitar serta menciptakan rasa kebersamaan. Jadi udah paham belum apa tadi gotong royong? Paham belum? Dilakukan secara bersama-sama supaya mencapai suatu tujuan tersebut yang akan kita lakukan. Apa yang akan kita lakukan? Nah, tapi kan kalau di era modern sekarang kan kita kan udah canggih ya sekarang ya jawabannya ya. Misalnya ada pembangunan di masjid contohnya. Tapi karena ada orang yang ingin menyumbang, kan banyak kan yang kayak gitu. Di era modern sekarang misalnya orang kasui ingin menyumbang
menyumbang dana sebesar 2 juta, misalnya ngirim lewat ibu, misalnya mau membantu pembangunan masjid, itu juga bisa, itu lebih besar juga pahalanya, walaupun dia tidak menyumbang tenaga tapi dia menyumbang dana. Tahu nggak dana apa? Menyumbang uang, itu juga lebih baik, pahalanya lebih besar. Terus juga misalnya kayak di SD, misalnya ibu ngomong sama kalian bahwasannya masjid di tanah bulat perlu pembangunan, jadi kalian menyumbang dengan dana seikhlas kalian. Sekarang kan zaman modern sudah kayak gitu ya, banyak kan, misalnya ada yang mau menyumbang ini uang karena dia nggak bisa membantu dengan tenaga, dia bisa menyumbang dengan uang lagi. Nah terus juga misalnya kayak ibu ya, ibu mau ini membuat ini, misalnya contohnya misalnya pengen Masjid Tanjung Bulan ini misalnya dibagus lagi dengan cara, kan zaman sekarang kan udah canggih tuh pakai HP ya, ibu foto masjid tersebut, ibu foto, ibu upload di sosial media, misalnya bagi yang ingin menyumbangkan dananya seikhlasnya bisa menghubungi saya. Nah, jadi kan banyak yang berkomentar kan, ada kan komen, gini mbak, mau nyumbang mbak. Nah, jadi kan banyak yang kayak gitu kan sekarang kan. Nah jadi pembangunan masjid tadi ada yang, kalau yang di desa dia memakai tenaga, sedangkan yang menyumbang tadi memakai